Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan laporan hasil wakaf Masjid Al-Furqon di Desa Dukuh Tengah. Yang pertama yaitu adalah sejarah. Sejarah Masjid Al-Furqon dulunya adalah tanah kosong yang diwakafkan oleh Bapak Kiai Haji Ilyas. Awalnya masyarakat di sekitar situ sholatnya di rumah-rumah. Oleh karena itu, Pak Ilyas mempunyai inisiatif untuk mewakafkan tanah miliknya untuk dibangun masjid kecil-kecilan. Masjid ini dibangun pada tahun 1980-an, tapi tepatnya tidak mengetahui. Dengan adanya masjid ini, aktivitas keagamaan seperti pengajian, sholat tidak lagi di rumah-rumah. Sejak berdiri, langsung dibuat kegiatan sholat Jumat berjamaah di masjid tersebut. Keinginan yang mewakafkan tanah tersebut ingin yang megang adalah Muhammadiyah, maka nazirnya langsung atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah. Nah, ada perbedaan wakaf antara NU dan Muhammadiyah. Kalau NU, sertifikat tanah wakafnya bisa menggunakan nama pewakaf atau yang mewakafkan, bisa dari pihak keluarga atau yang mewakafkan. Sedangkan dari Muhammadiyah, sertifikat tanah wakaf atas nama PP Muhammadiyah. Oleh karena itu, kenapa aset-aset Muhammadiyah begitu besar? Karena semua aset yang diserahkan Muhammadiyah atas nama PP Muhammadiyah, tetapi tidak dengan nama pribadi jamaah masing-masing. Pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tertinggal di sebuah desa yaitu dengan meningkatkan peran wakaf sebagai sarana yang tidak hanya bertujuan menyediakan berbagai sarana ibadah dan sosial, tetapi juga memiliki ekonomi yang berpotensi untuk memajukan kesejahteraan umum. Pengelolaan harta wakaf di Masjid Al-Furqon sudah dikatakan baik karena masjid tersebut sudah dikelola oleh takmir dan pengurus masjid semaksimal mungkin agar bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dengan dilakukannya sebuah pengelolaan, maka harta wakaf dapat diberdayakan dengan baik dan maksimal seperti yang diharapkan. Tanah wakaf tersebut dikelola dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu adalah penggalian sumber dana wakaf. Tidak ada donatur tetap yang ikut membantu memberikan sumbangan untuk membangun masjid. Dan juga tidak ada bantuan dari pemerintah maupun perangkat desa setempat. Pendapatan dana murni diperoleh dengan swadaya masyarakat. Setiap kegiatan, para jamaah langsung berinisiatif untuk mengasih rezeki yang dia punya. Yang kedua, efektivitas dalam pengelolaan wakaf. Yang pertama adalah tanah yang diwakafkan semula hanya dibangun masjid kecil. Kemudian dilakukan pembangunan masjid sebanyak 3 kali sejak awal berdiri hingga sekarang. Yang ketiga, masjid yang awalnya hanya terdapat masjid kecil, setelah berkembangnya waktu kini sudah menjadi sebuah bangunan masjid yang besar, bagus, dan kokoh, memiliki halaman yang luas. Masjid tersebut sampai saat ini juga masih digunakan kegiatan beribadah dan kegiatan sosial keagamaan lainnya. Selanjutnya yaitu adalah potensi yang belum termanfaatkan. Adanya potensi yang belum teroptimalisasi yaitu membeli sawah dan penanaman modal untuk sawah tersebut, lalu membuat ruko atau toko yang kecil untuk menjual hasil persawahan berupa beras dan buah-buahan dengan harga di bawah pasar. Untuk masyarakat sekitar yang kurang mampu dalam hal ekonomi dan pemberian modal untuk usaha mikro dan dengan atas nama masjid. Tentu hal ini akan membuat wakaf berdaya guna untuk semua pihak yang ada di sekitar. Dengan hal ini, masyarakat desa Dukuh Tengah akan mendapatkan dan merasakan hasil dari wakaf yang telah dikelola dengan sedemikian rupa. Selanjutnya yaitu adalah
penyelesaian potensi yang belum maksimal atau saran pencarian kawasan yang sudah ramai atau membangun sebuah ruko atau toko di sekitar masjid. Dengan cara seperti itu, masyarakat tidak perlu lagi membeli kebutuhan pokok di pasar dengan harga yang lebih yang telah ditetapkan pemerintah. Masyarakat bisa berbelanja dan membeli kebutuhan pokok berupa beras yang telah dibuat bangunan toko atau ruko, tentunya dengan harga yang terjangkau atau harga di bawah pasar. Dan untuk usaha yang dikasih modal, dibuatkan toko yang memiliki konsep seperti Indomaret, Alfamart di sekitar masyarakat yang mempunyai daya beli yang tinggi agar toko tersebut ramai dan yang beli betah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.